Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nisha. Nah, kali ini kita sudah masuk ke bab yang keempat di MTCNA, yaitu IP address dan subnetting. Di bab 4 ini terdapat 7 materi. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, pada pengenalan IP address dan subnetting ini, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless. Tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, saat ini IP address dibagi menjadi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Pada IPv4, untuk penulisannya terbentuk 4 oktet yang setiap oktetnya terdiri dari 8 bit, dan jika dijumlahkan terdapat 32 dan angka untuk setiap oktet merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Nah, untuk penulisan IP yang benar di versi 4 diperlukannya prefix. Misalkan di sini terdapat IP 192.168.1.1/24, maka /24 inilah yang dinamakan dengan prefix. Jadi prefix menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, prefix biasa digunakan di pengkonfigurasian mikrotik ataupun di Cisco, biasa menggunakan subnet mask. Untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif, maka diperlukannya subnetting. Jadi, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Nah, teknik subnetting inilah yang membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP lainnya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada IP public dan private. Singkatan IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Jadi sebelumnya saya jelaskan, kita pada pelajaran kali ini kita akan berfokus pada IPv4, yang mana IPv4 sekarang dibagi menjadi dua, yaitu IP public dan IP privat. Jika sebuah IP sudah melebihi dari range masing-masing kelasnya, maka itu bukanlah IP privat lagi, melainkan IP public. Alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu classful dan classless addressing. Nah, bisa perhatikan pada gambar di sini, IP address privat adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal LAN. Sedangkan IP address public adalah alamat IP yang dapat diakses secara global di internet, contohnya public di DNS Google yaitu 8.8.8.8 maupun 8.8.4.4. Classful addressing adalah pengalamatan IP berdasarkan kelas, sedangkan classless addressing adalah pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Oke, lanjut ke materi yang keempat, yaitu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, teman-teman akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, yaitu dengan menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Kemudian subnet masknya, lalu IP network yang mana tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Kemudian ada IP broadcast atau alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Yang terakhir adalah range IP yang bisa digunakan. Oke, bisa diperhatikan di sini terlebih dahulu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, teman-teman bisa dapat melakukan mencari atau
menghitung prefix yang sesuai, kemudian menghitung subnet masknya, IP network, IP broadcast, dan range IP-nya. Nah, di sini ada pembagian kelas IP address yang mana di sini ada IP 10.0.0 sampai 10.255.255.255, yang artinya ini adalah IP kelas A, dan yang 172.16 ini adalah IP kelas B. Sedangkan IP 192.168 adalah IP address kelas C. Oke teman-teman, kita akan mencari prefixnya terlebih dahulu dengan pangkat 2. Jadi, 2 pangkat berapa yang bisa menghasilkan angka mendekati 12 tetapi tidak kurang dari 12. Nah, kita gunakan 2 pangkat 4, yang mana angka 4 yang hasilnya jika kita jumlahkan adalah 16. Kemudian kita gunakan angka 4 ini untuk dimasukkan ke rumus prefix dengan menggunakan rumus jumlah bit dikurangi angka dari pangkat yang kita peroleh. Dengan itu kita bisa menghitungnya 32 dikurangi 4 hasilnya adalah 28. Kenapa 32? Karena pada IPv4 jumlah bitnya adalah 32, sehingga kita memperoleh hasil slice 28, yang artinya prefix yang cocok digunakan adalah slice 28. Yang kedua, untuk mencari total IP, kita dapat gunakan dengan sebagai contoh di sini kita akan menggunakan kelas B, yaitu IP 172.16.10.x/28. Kita bisa gunakan rumus dengan angka 2. Lalu di sini angka 32 dan 28 akan kita jadikan pangkat. Oke, angka 32 dan hasil dari pengurangan di prefix tadi ya teman-teman, kita jadikan pangkat. Jadi 2 pangkat 32 dikurangi 28 adalah 16. Jadi total IP yang didapat dan dapat digunakan adalah 16. Oke, selanjutnya kita akan mencari subnet masknya, yaitu 256. Kenapa 256? Karena jumlah total IP address adalah 256, kemudian kita kurangi dengan hasil total IP yaitu 16. Jadi 256 dikurangi 16 adalah 240. Maka subnet mask yang dapat kita hasilkan adalah 255.255.255.240. Nah, kemudian di sini terdapat IP network dan IP broadcast. Oke, pada IP network ini kenapa bisa 0, 16, 32, dan 48? Karena 16 ini kita dapatkan dari hasil total IP-nya. Kemudian 32 ini kita dapat dari 16 ini ditambah total IP-nya yaitu 16. Jadi 16 ditambah 16 32, sedangkan 32 ditambah 16 adalah 48. Kemudian IP broadcast-nya adalah hasil pengurangan dari IP network. Nah, di sini 16 dikurangi 1 adalah 15, 32 dikurangi 1 adalah 31, dan 48 dikurangi 1 hasilnya 47. Nah, di sini kita bisa menentukan blok-bloknya masing-masing ya, teman-teman. Lalu, pada range IP-nya, karena kita sebagai contoh ini kita menggunakan kelas B, jadi IP-nya kita dapat 172.16.10.0 sampai dengan 172.16.10.15. Tetapi dua IP ini tidak bisa kita gunakan ya, karena IP yang pertama ini 172.16.10.0 adalah untuk IP networknya, kemudian 172.16.10.15 sebagai IP broadcastnya. Lalu kita harus menggunakan IP yang mana? Nah, kita bisa gunakan IP address mulai dari 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konsep blok subnet. Nah, di sini terdapat IP network, IP broadcast diibaratkan seperti
ruangan ya teman-teman, karena setiap blok subnetnya by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan pun perlu dikonfigurasikan menjadi satu blok subnet terlebih dahulu. Oke, lanjut ke materi yang keenam, yaitu IPv4 Delivery Type. IPv4 Delivery Type adalah mekanisme pengiriman data. Nah, di sini pada IPv4 Delivery Type ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada unicast atau one-to-one communication, yang artinya IP kelas A, B, dan C. Kemudian yang kedua ada multicast, one-to-many communication. Ini biasanya digunakan grup sekitar perumahan gitu, dan IP kelas D. Kemudian yang terakhir adalah broadcast, one-to-all communication, yang berarti broadcast domain yang sama. Kemudian materi yang terakhir adalah konsep switch dan router. Oke, kita sudah berada di materi yang ketujuh atau materi yang terakhir, yaitu konsep switch dan router. Nah, bisa di sini saya akan jelaskan mengenai switch. Jadi switch itu gunanya untuk mengkoneksikan perangkat yang satu network. Sedangkan router sendiri itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Oke teman-teman, itu dia penjelasan materi-materi di bab 4 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.